Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidus syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Ahmaduhu wa ashkuruhu innahu ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan arju biha al-fawzu bidaril qarari was surur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafu amirin wa ma'mur sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa asarahum ila yaumin nusyur. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahru ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya sehingga kita bisa beraktivitas, sehingga kita bisa mengabdi sebagai hambanya Allah. Dan semoga apa yang kita lakukan, kita laksanakan, ataupun rencana-rencana ke depan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur sekali lagi kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjumpai bulan suci Ramadan. Orang-orang soleh terdahulu 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka berdoa memohon agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang mulia ini. Kemudian setelah 6 bulan ditinggalkan oleh Ramadan, mereka kemudian bersedih karena apakah tahun depan itu bisa menjumpai Ramadan lagi apa tidak. Mereka juga khawatir apakah amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah atau tidak. Maka sekali lagi kita wajib bersyukur, apalagi 2 tahun belakangan ini kita dihantui oleh musibah, dihantui oleh wabah COVID-19 yang mana banyak sekali nyawa melayang. Mungkin di antara sahabat kita, kerabat kita yang kemudian terkena imbasnya, sehingga mereka mendahului kita menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi kita wajib bersyukur karena kita diperjumpakan oleh Allah dengan Ramadan. Dan yang berikutnya adalah marilah kita sambut dengan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang bahagia ketika masuk bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ini mumpung masih di awal-awal Ramadan, di hari kedua kita masih semangat-semangatnya, maka kita harus belajar bahwa Ramadan itu memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keutamaan bulan suci Ramadan, tentu saja yang pertama adalah diwajibkannya puasa kepada umat Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian berpuasa
sebagaimana orang-orang terdahulu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan keutamaan Ramadan itu pun telah disebutkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurima. Telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, yakni bulan penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan kepada kalian semua berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi al-jahim, dan ditutuplah pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin, dibelenggunya setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya termasuk ada malam Lailatul Qadar yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di dalamnya, maka dia akan tidak mendapatkan apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini kita bisa menggali makna bagaimana Ramadan itu benar-benar bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian pahala-pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya cara kita memuliakan bulan suci Ramadan. Cara yang tepat untuk memuliakan bulan suci Ramadan itu seperti apa? Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak di antara kita itu menganggap bahwa Ramadan ya biasa saja, puasa ya biasa saja, sholat tarawih ya biasa saja, tetapi tidak ada yang membekas dalam dirinya ketika Ramadan itu pergi. Maka yang pertama para jamaah sekalian, cara yang tepat untuk memuliakan Ramadan adalah kita pasang niat yang ikhlas. Karena di antara salah satu syarat diterimanya amal itu adalah an-niyah al-ikhlas, yakni niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa memang itu benar-benar kita tujukan kepada Allah. Bukan puasa itu gara-gara sungkan dengan teman, atau takut dengan keluarga, atau takut dengan siapa, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bukan, tetapi memang puasa itu kita laksanakan dengan penuh keikhlasan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama harus ada niat. Yang kedua, ini kebanyakan di antara kita di bulan suci Ramadan sebisa mungkin kita merencanakan amalan-amalan apa yang akan kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Banyak di antara kita yang kemudian sekenanya saja, semaunya saja. Maka kita harus mempunyai rencana. Bahkan kalau bisa itu kita pasang target. Selama 30 hari ke depan itu, atau selama Ramadan itu kita beribadah apa saja. Sholat tarawih harus full misalnya, tidak ada yang kosong misalnya. Sholat wajib berjamaah misalnya, sholat sunnah ditambah, itu kita rencanakan. Terus kemudian membaca Al-Quran misalnya, membaca Al-Quran kita harus pasang target 30 hari ke depan di dalam bulan suci Ramadan itu, misalnya kita pasang target 5 kali khatam misalnya, kalau tidak 4 kali, kalau tidak bisa 3 kali, kalau tidak bisa ya sejelek-jeleknya itu adalah dalam bulan suci Ramadan itu sekali kita khatam Al-Quran, berarti setiap harinya kita wajib baca 1 juz. Nah, inilah kemudian yang perlu kita rencanakan, karena memang di antara
dilipat gandakannya amal itu adalah membaca Al-Quran. Yang berikutnya adalah misalnya kita sedekah, ditarget selama Ramadan kita bersedekah setiap harinya, misalnya memberi iftar kepada orang yang puasa, maka kita harus memasang target itu sehingga nanti akan tercapai. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita rencanakan? Kenapa kita pasang target? Karena nanti akan ada bekas. Karena nanti kita bisa mengevaluasi apakah ketika Ramadan itu kita benar-benar mencapai apa yang kita inginkan. Bukan hanya sekedar kita menulis macam-macam menu, misalnya hari ini menunya misalnya rawon, besok hari kedua soto, besok hari ketiga misalnya pecel, dan bukan hanya itu, tetapi kita benar-benar masang target baik dari dalam diri kita, untuk keluarga kita atau di sekitar kita, sehingga nantinya kita benar-benar ada membekas dalam diri kita. Kita masih ingat bahwa syahrul Ramadan, syahrul tarbiyah, bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan, bulan bagaimana kita melatih diri kita agar setelah Ramadan nanti kita benar-benar bisa memaknai makna pendidikan yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain niat yang ikhlas tadi, kemudian ada perencanaan, ada target yang harus kita capai dalam bulan suci Ramadan. Tentu saja yang ketiga adalah kita sebisa mungkin menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat atau menghabiskan waktu untuk yang kurang bermanfaat. Tidak menutup kemungkinan di antara kita itu kadang karena saking sepanengnya berpuasa misalnya, karena pengen cepat, akhirnya apa? Selama sehari main game, main HP sehari, nanti tiba-tiba sudah berbuka, atau nonton TV, atau yang lain sebagainya. Maka sebisa mungkin kita hindari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan yang merusak amal-amal kita dalam berpuasa. Kita masih ingat peringatan dari Rasulullah SAW, rubba shaimin hadzuhu minal ju'i wal atos. Betapa banyaknya orang yang berpuasa itu hanya sekedar mendapatkan lapar, wal atos, dan haus saja. Maka dengan kita niatkan ikhlas, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita rencanakan, kita targetkan, dan kemudian kita menghindari hal-hal yang kurang bermanfaat, insya Allah kita akan bisa memanfaatkan Ramadan ini yang penuh dengan kemuliaan, sehingga nantinya kita akan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita. Ini masih di hari yang kedua, kita masih ada banyak Ramadan selanjutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih kemuliaan di bulan suci Ramadan. Sekali lagi semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.